inilah sebenarnya dulu sebelum Islam datang kita didahului oleh pemahaman animisme, Pak. Dulu orang percaya kepada roh-roh halus sebelum Islam itu datang. Maka bagian itulah yang disebut dengan oleh Muhammadiyah diperkenalkan dengan istilah TBC, Tahyul Bid'ah Khurafat. KKM indikator ini kita ketahui, baru kita ketemukan KKM KD. KKM K kompetensi dasar. Setelah KKM KD kita temukan, baru kita temukan KKM SK alurnya. Jadi setelah KKM SK kita temukan, baru kita temukan KKM NP yang kita sebut dengan KKM mata pelajaran. Alurnya ditulis supaya tidak salah seperti di SMA Muhammadiyah tadi, guru saya tidak jadi saya supervisi karena langkahnya salah. Dimulai dari KKM KD dulu, lalu langsung KKM SK, dan terakhir KKM MP. Saya tanya, mana KKM indikatornya? Oh, tidak ada, Pak. Coba saya lihat teori yang Anda gunakan. Tidak bisa dia tunjukkan teorinya. Nah, itu jadi salah. Jadi si pemeriksa, si yang melakukan supervisi juga tahu bagaimana aturan secara normatif, secara peraturan yang ada, langkah-langkah menyusun KKM yang dimaksud di dalam kriteria tuntasan minimal. Sudah tadi KKM indikator dulu dicari, kemudian KKM KD, KKM SK, lalu terakhir KKM NP, KKM mata pelajaran. Kemudian kriteria penetapan KKM itu, pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas maksudnya sama dengan kesulitan atau kerumitan. Kompleksitas masuk di sini adalah mungkin indikator tertentu kita membutuhkan sampai beberapa kali tatap muka dengan para peserta didik karena kita anggap rumit. Itu disebut dengan kompleksitas. Dianggap rumit indikator tertentu maupun KD tertentu. Jadi rumit disebut dengan kompleksitas. Kemudian daya dukung dimaksudkan di sini adalah mungkin pada indikator tertentu bukunya tersedia, referensinya, kemudian gurunya profesional, dana di sekolah memadai, fasilitas sarana prasarana belajarnya cukup tersedia di lembaga pendidikan, maka daya dukung ini memungkinkan kita sebutkan di sana terpenuhi hal-hal yang dimaksud. Itu disebut dengan daya dukung. Bisa dipahami? Jadi kalau daya dukung artinya tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk indikator itu, untuk KD itu, untuk SK itu dan seterusnya, atau untuk mata pelajaran itu. Kemudian intake siswa, kemampuan rata-rata siswa. Jadi kemampuan rata-rata ini ada yang sedang mungkin, ada yang rendah dan seterusnya. Nah, oleh karenanya hal-hal ini nanti kita akan lihat pada penetapan KKM menggunakan format A. Coba kita. Nah, format A di sini sudah ada informasi kompetensi dasar dan indikator. Ini yang namanya kompetensi dasar KD, lalu ini yang indikator. Indikator 1, indikator 2, indikator 3. Dalam satu KD terdapat 3 indikator. Kemudian kriteria penuntasan minimal, kriteria penetapan ketuntasan. Ada kompleksitas, ada daya dukung, ada intake, ada nilai KKM. Kriteria penuntasan minimal. Jadi berdasarkan alur tadi, langkah atau mekanismenya yang perlu dicari yang pertama adalah indikator KKM indikator. KKM indikator. Bisa dipahami maksud saya tadi? Langkah yang pertama disuruh cari apa tadi? KKM indikator. Kita carilah KKM indikator yang pertama. KKM indikator yang pertama kita anggap rumit, katakanlah susah untuk dipelajari oleh si anak, membutuhkan waktu yang lama, atau harus mengulang-ulang beberapa kali. Maka tafsiran angka di sini kita berikan angka 1 karena sulit untuk dicapai. Diberikan angka 1. Kemudian daya dukung, kebetulan daya dukung ini ada dana, ada buku referensi untuk indikator ini, ada guru yang profesional. Ya, kalaupun tidak kita sebut pada angka 3, sedang kita berikan angka 2 di sini. Bisa ditulis terus. Contohnya angka 2. Kemudian intake kemampuan rata-rata siswa. Kemampuan rata-rata kita tafsirkan bahwa anak-anak kita pintar. Kita berikan angka 3.
Jadi kalau begitu tadi 1 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 3